Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan unsur halogen. Soal yang pertama akan dibacakan oleh saya. Nama saya Delia Pratama Suganda. Saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu unsur-unsur halogen A, B, C, D yang terletak dalam satu golongan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Unsur A pada suhu kamar berwujud padat, B berwujud cair, sedangkan C dan D berwujud gas. Unsur D dapat mendesak B dari senyawanya. Ion-ion unsur A dan B dengan ion Ag+ akan memberi endapan kuning. Ion unsur C dengan ion Ag+ memberi endapan putih, sedangkan ion unsur D tidak memberi endapan. Urutan yang benar unsur-unsur tersebut dari atas ke bawah dalam sistem periodik adalah pembahasannya. Sesuai dengan urutan daya oksidasinya yang menurun dari atas ke bawah pada SPU, maka halogen yang bagian atas dapat mengoksidasi halide di bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, halogen bagian atas dapat mengusir atau mendesak halogen yang bagian bawah dari senyawanya. Sehingga dalam jawabannya, A padat sama dengan iodin, B cair sama dengan bromin, C gas sama dengan klorin, D gas sama dengan fluorin. Jadi jawabannya adalah D, yaitu D, C, B, A. Lalu soal yang kedua, diketahui pernyataan tentang halogen sebagai berikut. 1. Reaktif. 2. Terdapat dalam keadaan bebas di alam. 3. Merupakan unsur nonpolar. 4. Berwarna. 5. Semua berwujud gas pada suhu kamar. Pernyataan yang benar adalah pembahasannya. Halogen merupakan unsur yang paling reaktif, namun kereaktifannya menurun dari fluorin ke iodin. Hal ini sesuai dengan keelektronegatifan yang makin kecil dari fluorin ke iodin. Halogen tidak terdapat dalam keadaan alam bebas, tetapi selalu dalam keadaan sebagai senyawanya. Halogen merupakan unsur nonpolar, sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CCl4. Namun, kelarutan halogen berkurang dalam air, tapi diikuti reaksi. Dan halogen memiliki warna. Warnanya diantaranya fluor sama dengan kuning muda, klorin dan larutan klorin sama dengan hijau muda, bromin sama dengan merah tua, larutan bromin sama dengan coklat merah, iodin padat sama dengan hitam, larutan iodin sama dengan coklat, uap iodin sama dengan ungu, larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen sama dengan merah ungu. Jadi, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Lalu nomor selanjutnya, unsur halogen di bawah ini yang digunakan untuk mensterilkan air karena dapat membunuh bakteri, yaitu pembahasannya. Brom ditemukan pada tahun 1826 oleh ilmuwan Prancis bernama Anton J. Ballard dan dari Jerman bernama Carl C. Loewig. Brom adalah cairan berwarna kemerahan yang memiliki bau yang kuat. Brom berbentuk cair pada suhu kamar dan menghasilkan uap bebas.
Brom memiliki afinitas terhadap hidrogen yang membuatnya menjadi dekomposer yang baik. Brom juga digunakan untuk mensterilkan air karena dapat membunuh bakteri. Berikut anorganik brom digunakan dalam film fotografi. Selain itu, bromin juga digunakan dalam fumigans, pemadam api, pewarna, dan obat-obatan. Kegunaan senyawa bromin antara lain NaBr sebagai obat penenang saraf, AgBr untuk film fotografi. AgBr dilarutkan dalam film gelatin, kemudian film dicuci dengan larutan Na2S2O3 untuk menghilangkan kelebihan AgBr, sehingga perak akan tertinggal pada film sebagai bayangan hitam. CH3Br sebagai bahan campuran zat pemadam kebakaran. C2H4Br2 ditambahkan pada bensin agar timbal dalam bensin tidak mengendap karena diubah menjadi PbBr2. Jadi jawabannya adalah E, yaitu bromin. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin Atirah. Memperkenalkan diri, nama saya Yasmin Atirah. Saya akan melanjutkan membacakan soal setelah dilihat. Soal pertama, di bawah ini beberapa sebab mengapa unsur halogen sangat reaktif, kecuali A. Bersifat non-logam, B. Mudah menangkap ion, C. Jari-jari atom relatif kecil, D. Afinitas elektronnya relatif kecil, E. Bersifat oksidator. Pembahasannya, unsur golongan halogen termasuk unsur yang memiliki sifat sangat reaktif. Hal itu disebabkan karena konfigurasi elektron pada unsur halogen memiliki elektron valensi +7, sehingga memiliki kecenderungan untuk menarik elektron atau membentuk ion halida. Untuk sifat kimia, unsur halogen berkaitan dengan jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Adapun penjelasan sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama, jari-jari atom bertambah dari fluorin menuju astatin seiring bertambahnya nomor atom. Yang kedua, energi ionisasi berkurang dari fluorin menuju astatin seiring bertambahnya nomor atom. Yang ketiga, keelektronegatifan unsur halogen berkurang dari fluorin menuju astatin seiring bertambahnya nomor atom. Unsur fluorin merupakan unsur yang paling besar keelektronegatifannya di antara unsur-unsur lain dalam sistem periodik unsur. Jadi, jawaban yang paling benar yaitu A, bersifat non-logam. Nomor selanjutnya, di bawah ini beberapa sifat halogen, kecuali A. Merupakan unsur yang elektronegatif, B. Titik didih iodin lebih rendah daripada fluorin, C. Pada suhu biasa, fluorin berwujud gas, D. Fluorin memiliki bilangan oksidasi negatif, E. Sifat oksidator fluorin lebih kuat daripada bromin. Pembahasannya, beberapa sifat-sifat halogen, di antaranya yang pertama, titik didih dan titik peleleh dari fluorin sampai iodin semakin besar. Hal ini karena semakin kuat gaya London antar molekul halogen. Yang kedua, pada suhu kamar, wujud fluorin dan fluorin berwujud gas, bromin berwujud cair, dan iodin berwujud gas. Yang ketiga, halogen mempunyai elektron valensi +7, maka mencapai kestabilan dengan menerima satu elektron sehingga mudah membentuk ion negatif. Halogen disebut sebagai unsur yang sangat elektronegatif. Yang keempat,
Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Halogen merupakan oksidator kuat. Urutan daya pengoksidasi halogen dari atas ke bawah yaitu F2, Cl2, Br2, I2. Jadi jawaban yang paling benar yaitu B. Titik didih iodin lebih rendah daripada fluorin. Selanjutnya yang nomor 3, unsur halogen yang memiliki bilangan oksidasi hanya negatif adalah A. Astatin, B. Iodin, dan C. Bromin. C. Bromin, D. Klorin, dan E. Fluorin. Pembahasannya, bilangan oksidasi atau bilog merupakan jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur halogen memiliki beberapa bilangan oksidasi, kecuali unsur fluorin yang hanya memiliki bilangan oksidasi negatif. Unsur astatin bersifat radioaktif. Bilangan oksidasi klorin, bromin, dan iodin dapat bernilai +1, +3, +5, dan +7 apabila berikatan dengan atom oksigen. Unsur fluorin merupakan unsur yang paling elektronegatif, sehingga hanya memiliki satu bilangan oksidasi bernilai negatif, yaitu -1. Jadi jawaban yang paling benar yaitu E. Fluorin. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ramadan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramadan Putra Rizky Munggaran, absen 2H3. Pertanyaan pertama, di antara unsur halogen yang bersifat radioaktif adalah A. Fluorin, B. Klorin, C. Bromin, D. Iodin, E. Astatin. Jawabannya E. Astatin. Penjelasannya, astatin merupakan unsur radioaktif pertama hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa. Dikenal ada 20 isotop dari astatin, dan isotop AT mempunyai waktu paruh 8,3 jam atau yang terpanjang. Pertanyaannya, unsur halogen yang berwujud cair pada suhu kamar adalah A. Fluorin, B. Klorin, C. Bromin, D. Iodin, E. Astatin. Jawabannya bromin. Penjelasannya, unsur halogen dalam sistem periodik, unsur menempati golongan 7A yang terdiri dari unsur fluorin F, klorin Cl, bromin Br, iodid I, dan astatin AT. Salah satu sifat fisik unsur halogen adalah wujud unsur halogen yang berbeda-beda. Pada suhu kamar, F2 berwujud gas dan memiliki warna kuning muda. Cl2 berwujud gas dan memiliki warna hijau muda. Br2 memiliki wujud cair dengan warna coklat yang memiliki sifat mudah menguap. Selanjutnya, I2 merupakan padatan yang berwarna ungu gelap yang memiliki sifat mudah menyublim. Maka unsur halogen yang berwujud cair pada suhu kamar adalah bromin. Soal selanjutnya, unsur halogen yang memiliki sifat oksidator terkuat adalah penjelasannya, unsur halogen termasuk unsur yang memiliki sifat sangat reaktif. Hal itu disebabkan karena konfigurasi elektron pada unsur halogen memiliki elektron valensi +7, sehingga memiliki kecenderungan untuk menarik elektron atau membentuk ion halida. Kemampuan unsur halogen untuk menarik elektron atau mudah mengalami reduksi disebut oksidator. Kemampuan oksidator unsur halogen ditentukan oleh besarnya potensial reduksi halogen. Dari F2 ke I2 harga potensial reduksi menurun, sehingga kekuatan sifat oksidator unsur halogen semakin berkurang dari F2 ke
I2, maka unsur halogen yang memiliki sifat oksidator terkuat adalah fluorin. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Hizkia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hizkia Panjaitan, absen 14. Izin melanjutkan soal yang pertama, yaitu halogen yang menyublim pada temperatur kamar adalah A. Fluorin, B. Klorin, C. Bromin, D. Iodin, E. Astatin. Jawaban saya yaitu D. Iodin. Karena pada suhu kamar, klorin dan klorin berupa gas, sedangkan bromin berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin merupakan zat padat yang mudah menyublim. Pemanasan iodin padat pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tetapi langsung menguap atau langsung menguap. Yang soal kedua yaitu senyawa dari unsur halogen yang dapat digunakan pemutih sebagai pemutih adalah AHA, HP, B NaCl, C NaClO, D HCl, E AgBr. Jawaban saya itu C NaClO. Pembahasannya, karena penggunaan unsur halogen pada senyawa He yang pilihan A untuk membuat tulisan di atas kaca, sedangkan untuk pilihan B NaCl itu berguna sebagai penyedap rasa atau pengawet makanan, bahkan pembuat gas klorin. Sedangkan jawaban yang D HCl itu untuk menghilangkan rasa parat pada permukaan logam. Sedangkan jawaban yang E AgBr itu berfungsi untuk bahan pembuatan film. Jadi jawabannya itu C NaClO. Dan soal yang ketiga yaitu kecenderungan sifat unsur halogen dari fluorin ke iodin adalah kecuali A. Jari-jari atom makin besar, B. Energi ionisasi makin besar, C. Kreatifan berkurang, D. Sifat oksidator berkurang, E. Elektronegatifan berkurang. Jawabannya itu adalah B, yaitu energi ionisasi makin besar. Karena kecenderungan sifat unsur halogen dari fluorin ke iodin yaitu terdiri dari jari-jari atom yang makin membesar, energi ionisasi yang makin kecil, kreatifan berkurang, sifat oksidator berkurang, elektronegatifan berkurang, titik leleh dan titik didih makin tinggi. Jadi jawaban yang tidak termasuk ke dalam sifat unsur halogen dari fluorin ke iodin yaitu jawabannya B, energi ionisasi makin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Unsur halogen tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam sebab A. Halogen sangat reaktif, B. Unsur halogen sukar bereaksi dengan unsur lain, C. Senyawanya sangat stabil, D. Halogen merupakan gas inert, E. Halogen tidak memungkinkan terdapat di alam. Jawabannya A. Karena unsur-unsur halogen sangat reaktif dan mudah membentuk senyawa. Hal ini karena atom unsur halogen memiliki 7 elektron valensi yang mudah menarik satu lagi elektron agar penuh menjadi 8 elektron valensi dan membentuk ion negatif dan bereaksi menghasilkan senyawa dalam ikatan ion. Akibatnya halogen terdapat di alam dalam bentuk senyawa. Terus pertanyaan nomor 2, halogen yang dimanfaatkan sebagai pencampur pasta gigi adalah jawabannya A. Fluorin. Karena unsur-unsur halogen ini memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unsur yang dimanfaatkan sebagai pencampur pasta gigi yaitu fluorin. Ion fluorida digunakan dalam pasta gigi karena dapat mencegah gigi berlubang. Di beberapa negara, fluorin ditambahkan ke pasokan air kota untuk mengurangi pembusukan gigi.
Pertanyaan nomor 3, unsur halogen yang paling mudah direduksi adalah? Jawabannya unsur F2. Dalam tabel periodik unsur halogen berada pada golongan 7A. Sifat-sifat untuk unsur dalam tabel periodik. 1. Jari-jari atom sama dengan semakin kecil. 2. Energi ionisasi sama dengan semakin besar. 3. Afinitas elektron sama dengan semakin besar. 4. Keelektronegatifan sama dengan semakin besar. 5. Sifat logam sama dengan berkurang. 6. Titik didih bertambah. Keelektronegatif unsur semakin besar, maka unsur tersebut semakin mudah untuk direduksi. Udah. Pertanyaan selanjutnya siapa? Diva, dilanjut oleh Diva. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Aktivana, absen 11. Izin melanjutkan pertanyaan yang pertama yaitu, karena kereaktifannya unsur halogen di alam selalu dalam keadaan A. Monoatomik, B. Diatomik, C. Triatomik, D. Tetraatomik, E. Pentaatomik. Penjelasannya yaitu, unsur halogen adalah unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Unsur golongan halogen termasuk unsur yang memiliki sifat yang sangat reaktif. Hal itu disebabkan karena konfigurasi elektron pada unsur halogen memiliki elektron valensi +7 sehingga memiliki kecenderungan untuk menarik elektron atau membentuk ion handa. Sehingga di alam unsur-unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik yaitu F2Cl2Br2 dan I2. Maka unsur halogen di alam umumnya selalu dalam keadaan diatomik. Jadi jawabannya adalah B. Soal kedua yaitu diketahui 4 unsur halogen, 1 klorin, 2 klorin, 3 bromin, 4 iodin. Urutan kemampuan unsur halogen dalam menarik elektron adalah A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 3, 4, 1, C 4, 3, 2, 1, D 3, 4, 1, 2, E 4, 2, 3, 1. Penjelasannya yaitu, elektronegativitas merupakan nilai yang menunjukkan kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan molekul. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai elektronegatifan semakin berkurang. Urutan unsur halogen dari atas ke bawah yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Pada soal tidak disebutkan urutan yang diminta dimulai dari yang terkecil atau yang terbesar. Dengan demikian, urutan kemampuan unsur halogen dalam menarik elektron dari yang terbesar adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk urutan unsur halogen dalam menarik elektron dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya A atau E. Untuk soal selanjutnya yaitu, di antara senyawa di bawah ini yang memiliki titik didih tertinggi adalah A. HF, B. HCl, C. HBr, E. HT, D. HI. Penjelasannya, titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh massa molekul relatif dan gaya antar molekul. Pada umumnya, semakin besar massa molekul relatif akan semakin tinggi titik didihnya. Akan tetapi, gaya antar molekul juga berpengaruh besar. Dari kelima senyawa yang disebutkan dalam pilihan ganda, senyawa HF memiliki ikatan hidrogen, yaitu gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, dan pasangan elektron bebas dalam atom sangat elektronegatif. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang paling kuat, sehingga adanya ikatan hidrogen menyebabkan senyawa memiliki titik didih yang tinggi. Maka di antara senyawa tersebut yang memiliki titik didih tertinggi adalah HF. Sekian pembahasan soal-soal dari kelompok 3.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.